Namo Tassa Thích Ca Mâu Ni Phật. 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 Ya, kita lanjutkan. Tentang Hui Xiang atau pelimpahan jasa. Ya, Hui adalah kembali, Xiang adalah arah. Jadi terima kasih gitu ya. Hui Xiang, pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa di dalam agama Buddha adalah sangat penting. Bagaimana pelimpahan jasa merupakan bagian yang paling akhir daripada semua prosesi apapun yang dilakukan dalam pelatihan diri. Kenapa demikian? Karena dalam setiap melakukan apapun, di sini selalu memikirkan bahwa segala kebajikan yang kita lakukan harus kembali lagi untuk dilimpahkan kepada mereka makhluk-makhluk yang membutuhkan. Kita tahu bahwa akar daripada semua penderitaan adalah ulah kita sendiri sebagai manusia waktu masih hidup. Ketika meninggal, mereka jatuh ke alam menderita. Dan ketika mereka jatuh ke alam menderita, mereka hanya bisa ditolong oleh mereka yang masih ada garis keturunan. Jadinya semua akan menunggu daripada keturunannya yang melimpahkan jasa atau melakukan kebaktian atau puja atau persembahan kepada mereka makhluk-makhluk yang telah meninggal yang merupakan keturunannya. Tapi bila tidak ada daripada keturunannya yang melakukan puja, yang melakukan pelimpahan jasa, nah mereka hanya menunggu bahwa ada orang-orang yang berbaik hati memberikan jasa kebajikan kepada mereka. Nah, kita lihat bahwa orang-orang yang berbaik hati untuk menolong mereka siapa? Kan pertanyaannya begitu. Selain keluarga, siapa yang berbaik hati mau menolong mereka yang ada meninggal, yang terlahir jatuh di alam rendah? Jawabannya adalah bahwa semua umat Buddha yang kebaktian dan melatihkan diri di wihara ini ibaratnya seperti pelita yang menyala dalam kegelapan, sehingga mereka yang tersesat atau mereka yang gelap, mereka yang tidak tahu arah langkah mau kemana karena tidak ada yang doain, biasanya akan berkumpul di wihara untuk memohon dan meminta jasa kebajikan. Dan wihara sudah pasti dalam pelimpahan jasa atau Hui Xiang melakukan secara universal, secara umum, nah, sehingga mereka juga bisa memperoleh berkah. Dan Hui Xiang, apa yang Hui, apa yang Xiang, yang kembali adalah kekuatan kebajikan mereka yang pernah dilakukan ketika mereka datang ke wihara dan ikut melakukan puja, ikut melakukan ritual, melakukan pertobatan, lalu kemudian ikut bermeditasi, itu juga memiliki jasa. Dan jasa inilah yang ketika kita melakukan Hui Xiang didorong oleh kekuatan pikiran dari semua yang ada di wihara, terutama kepala wihara, dan kemudian akan kembali ke mereka. Jadi ingat dengan kebajikan yang pernah dilakukan di masa lalu, kayak kita bilang booster ya, startnya adalah kebaikan dari mereka di masa lalu yang pernah dilakukan, boosternya yang mendorong sehingga pelimpahan jasa itu diterima adalah kita semua yang baca doa ketika saat membacakan Hui Xiang. Jadi ini hanya booster. Dan apakah mereka bisa menerima? Iya, mereka bisa menerima. Nah, ini seperti pelita. Jadi pelita ini menyala terang, akan mendorong makhluk-makhluk yang membutuhkan mendekat, seperti itu. Dan ketika mendekat, mereka bisa merasakan cahaya daripada pelita ini dan bisa bahagia. Dan syarat kematian dari alam rendah adalah ketika penderitaan mereka hilang atau lenyap. Jadi ketika mereka bahagia, bisa saat itu meninggal, bisa juga. Nah, kita lihat
Akar yang ditanam adalah seperti bibit. Bibit ini ditanam di ladang yang subur, lalu kemudian perlahan-lahan tumbuh menjadi tunas. Dan ketika dia payah atau tunas, kemudian akan tumbuh menjadi pohon dan kemudian bonsai menjadi bunga. Dan bunga kemudian pada akhirnya menjadi buah. Ini adalah hukum sebab akibat yang ditanam. Bibitnya sudah ada, tanahnya sudah ada, tetapi belum berbuah. Nah, pelimpahan jasa ini seperti memberikan pupuk, memberikan siraman, dan memberikan cahaya sehingga buah mereka cepat berbuah. Jadi yang mendorong Hoisiam itu bukannya karena baik kita dikasih ke mereka, bukan, tapi kembali lagi kepada karma baik masing-masing orang yang sudah meninggal menjadi poster didorong sehingga berbuah karmanya. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi karma kepada yang meninggal. Kita hanya mendorong biar karmanya berbuah. Lalu kemudian seperti kita lihat mutiara kalau terlepas satu dari rantai mutiara, putus talinya, terlepas satu itu agak susah dan bukan lagi disebut sebagai rantai. Nah, kekuatan pelimpahan jasa ini melekatkan jasa kebajikan semuanya dirangkai menjadi kembali seperti rantai. Nah, itu kayak gitu perumpamaan. Ngerti ya? Kalau kita jalan satu masing-masing, ya susah untuk menjadi satu rangkaian, agak berat. Tapi karena ini bersama-sama menjadi satu rangkaian yang indah. Dan kalau sudah bergabung bersatu, tidak ada lagi yang mungkin bisa tercecer atau kehilangan. Nah, Maisya Kumte juga seperti begitu, seperti merangkai. Dan kita bisa melihat jasa kebajikan itu tidak mungkin hilang. Jasa kebajikan yang dilakukan oleh siapapun tidak mungkin bisa hilang begitu saja. Nah, sehingga maksudnya adalah kita merangkai supaya kebajikannya tetap tumbuh dan bisa bermanfaat buat semua orang. Karena yang paling penting adalah kung adalah kungfu. Kungfu adalah sesuatu yang dilatih, sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang disusun terus menerus. Itu adalah jasanya, baik jasa. Jadi apa yang bisa dilakukan dari kungte ini adalah akan kembali kepada mereka yang pernah melakukan. Kembalinya menjadi besar atau kecil tergantung poster. Ya. Kalau kita hanya mengharapkan karma baik kita sendiri yang berbuah, mungkin lama, mungkin tidak terlalu kuat. Tapi kalau didorong dengan doa, didorong dengan harapan dari keluarga, akan menjadi lebih cepat. Makanya didorong oleh semua orang dan semua pendukung untuk Maisya Pelimpahan Jasa. Nah, jadi di dalam ajaran Dharma tentang pelimpahan jasa, di sini dikatakan ini sangat amat bisa mendorong sekali, kekuatannya yang paling kuat dan paling dalam, membuat segala kondisi menjadi terjadi. Jadi segala Indian itu jodoh yang bisa saling mendorong dan sangat kuat akan menciptakan kondisi yang baik lagi. Itu disebut sebagai pelimpahan jasa. Keberhasilannya bisa diakibatkan karena semua makhluk ikut terlibat, atau mereka yang melakukan sharing pelimpahan jasa ini. Bisa juga membuat kita punya keserakahan, kita punya kemelekatan menjadi patah dengan melakukan pelimpahan jasa. Kenapa?
Karena kalau orang yang selfish, orang yang egois, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Maka saat melimpah jasa dia berpikir, semoga saya kaya raya, semoga saya bahagia, semoga saya sukses, semoga saya selamat. Faisyang adalah bukan mengirim doa untuk diri sendiri. Faisyang adalah kita mendoakan semua makhluk, mendoakan semua orang, mendoakan semua kondisi yang belum muncul menjadi muncul. Jadi faisyang ini adalah keluar. Dan sebagai akibatnya, setelah kita mendoakan keluar, akibatnya pasti akan kembali. Jangan dibalik, yang doain diri sendiri dulu, terus baru keluar, nggak mungkin. Nah, jadi namanya kue yang kembali daripada kita, kembali pada perempuan. Mengerti bahwa segala sesuatu akar daripada pensi jiwa jiwa nature atau alaminya dari semua makhluk adalah pinter, seimbang semuanya. Jadi semua makhluk, nggak ada yang besar kecil, nggak ada yang jelek hina dina, nggak ada yang karmanya buruk banget, yang karmanya baik banget. Tapi semua makhluk memiliki kesetaraan di dalam Buddha Dharma. Kesetaraan ini artinya kondisi yang nggak seimbang itu, ketika kita limpahkan jasa, itu sama seperti menyeimbangkan orang kaya menolong yang miskin, orang yang menderita dibantu oleh orang yang happy. Jadi ini jadi merata, ngerti maksudnya? Limpah jasa itu sama seperti membuat kita semua menjadi seimbang. Karena ada yang kaya, maka dia mempunyai kesempatan untuk memberikan donasinya kepada mereka yang susah. Karena ada yang bahagia, bisa menghibur kepada mereka yang sedih. Jadi ini adanya keseimbangan, atau bahasanya yin yang akan berputar dengan baik, putih dan hitam akan berselarasi sehingga roda itu bisa berputar seperti itu. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa segala sesuatu kebajikan itu tanpa batas, maka bisa kita lakukan terus pelimpahan jasa. Karena mengetahui bahwa sendiri punya jasa kebajikan nggak cukup. Kita punya jasa kebajikan nggak cukup, maka kita harus menyatu berkumpul di sini untuk melimpahkan jasa. Maka setiap kali fahwe atau upacara atau apapun, pelimpahan jasa dilakukan secara bersama, itu menjadi akumulasi. Dan akumulasi ini punya power yang sangat kuat, sehingga makhluk-makhluk yang datang atau tidak datang yang kita arahkan siapa yang menerima jasa kebajikan ini juga akan mendapat poster gitu. Seperti itu ya pengertiannya. Terus bukan berarti kebajikan yang kita lakukan ini jadi berkurang kalau dibagikan, bukan, malah bertambah. Seperti tadi perumpamaan lilin. Lilin kita nyala sendiri. Ada makhluk-makhluk atau orang lain yang punya lilin yang belum menyala, dekat sama kita. Kalau sangat dekat sembunyi, kena ketular nggak apinya, jadi melambat nggak? Semua bisa punya lilin nggak berita? Pelimpahan jasa kayak gitu. Jadi bukannya lilin saya mati, lilin orang nyala, lilin orang yang pindah lagi ke yang lain, lilin yang dia mati, yang nyala yang lain, nggak seperti itu. Tapi semakin banyak yang kita limpahkan akan semakin tenang, seperti itu. Bahwa ini adalah satu-satunya pintu Dharma yang mengajarkan bahwa di alam Dharma Loka ini, bahwa semua makhluk pasti bisa tertolong dengan menolong diri sendiri, lalu memiliki kekuatan. Diri kita punya menolong diri sendiri, artinya kita jadi aktif, kita jadi rajin, kita rajin kebaktian, rajin sembahyang, rajin meditasi. Ini menolong diri sendiri. Ketika kita sudah menolong diri sendiri, punya jasa kebajikan, dan jasa kebajikan ini untuk menolong orang lain, maka disebut selilita, memberi manfaat bagi diri sendiri dan memberi manfaat bagi makhluk lain. Nah itu selilita. Ada dua manfaat yang bisa langsung didapatkan. Lalu keseimbangan ini merupakan semangat daripada Bodhisattva Mahayana yang merupakan basic daripada pintu Dharma tentang limpah jasa. Jadi Bodhisattva tidak pernah memikirkan diri sendiri, tapi selalu menolong makhluk lain, dan jasa kebajikan dia akan diberikan kepada makhluk lain. Di dalam sekte
Altaposaka Sutra atau Huayan Chung ya. Nah, Huayan Chung adalah satu renungan yang dikatakan seperti ini. Mengerti dan menjelaskan tentang makna daripada Hui Xiang. Hui disebut Hui Chuan. Hui itu berarti kembali, memutar. Hui itu Hui Chuan. Dan Xiang adalah Yue Xiang, arahnya kemana. Nah, jadi disebut bahwa diri kita sendiri melakukan pelatihan dan segala kemudahan-kemudahan yang kita lakukan dalam puja atau dalam action tubuh kita, lalu dilimpahkan kepada semua makhluk dan kemudian membangkitkan kebodian yang ada dalam semua makhluk, dan kemudian yang sesungguhnya adalah Sanjiao Fampian, kemudahan. Jadi kita melakukan satu puja, kebaktian, satu hal yang positif, lalu kita limpahkan pada semua makhluk, dan kebodian akan muncul di dalam makhluk itu karena dia bahagia, karena dia sadar berkat yang kita berikan ini akan kembali lagi kepada kita. Ini dibilangnya segitiga. Jadi kita melampaui kebajikan pada semua makhluk dan semua makhluk akan bahagia, muncul bodi kitanya, dan ini akan kembali lagi kepada kita. Ini Sanjiao Fampian. Ada tiga arah ya. Tiga arah. Yang pertama adalah arah kepada makhluk, dan arah ke dalam diri kita, kemudian kita. Kemudian makhluk tumbuh, kemudian kita juga tumbuh, sehingga akan sangat bermanfaat ya. Di bawah ini adalah contoh-contoh dari pelimpahan jasa. Nah, dalam Huayan Qing adalah Altaposaka Sutra, dikatakan tentang 10 daripada manfaat kebesaran pelimpahan jasa. 10 pelimpahan jasa yang besar maksudnya. Sheda Hui Xiang, 10 pelimpahan jasa yang besar. Yang pertama adalah Zhengguan, merenungkan. Di sini dikatakan 10 macam Hui Xiang. Yang pertama adalah Hui Zhi Xiang Da, kembali kepada kita dan melimpahkan pada orang lain. Bahwa kita punya pelatihan diri dan punya kebajikan, punya jasa kebajikannya, kita limpahkan kepada semua makhluk. Itu yang pertama, seperti yang kita tahu normalnya. Yang kedua adalah Hui Xiao Xiang Tuo, kita mengharap sedikit buat kita, tapi limpahnya yang banyak. Jadi kepentingan kita nggak usah taruh selangkah banyak buat saya. Kita sedikit, kuenya sedikit, siangnya yang banyak, ya seperti itu. Mau mengatakan bahwa bagaimana kita bisa menggunakan kebajikan kita, manfaatnya dengan mengembangkan mudita cita, kebahagiaan yang sangat besar sekali. Kita mengembangkan mudita cita dan kembali ke menyerahkan kepada semua daripada semua makhluk yang berada di 10 penjuru dharma, 10 loka. Lalu kemudian memperoleh semuanya, memperoleh manfaat. Jadi Hui Shao Xiang Tuo, ya, jadi Hui-nya kembalinya nggak usah banyak-banyak, tapi Xiang-nya yang lebih banyak. Yang ketiga adalah Hui Xiao Xiang Da. Tadi besar, banyak, sedikit ya. Tadi besar, banyak dan sedikit. Yang sekarang adalah kecil dan besar. Hui-nya kecil, Xiang-nya besar. Nah, bahwa kita menyadari bahwa bibit daripada hati jiwa kita, jiwa kita, hati kita ini harus seperti Mahayana yang selilita, selalu memikirkan orang diri sendiri dan orang lain, dan lebih ke arah mendulukan semua makhluk dengan jumlah yang sangat besar. Jadi ta fasin, ta putisin. Ta fasin ada keikhlasan yang sangat besar, kerelaan yang sangat besar, dan budi kita yang sangat besar. Ya. Jadi siao amata, siao adalah kita menggunakan diri kita dan melimpahkan pada orang lain. Terus kemudian Hui In Xiang adalah Kuo,
Jadi pelimpahan jasa hui adalah sebab, siang adalah akibat. Kalau mengatakan bahwa sebab akibat berlaku dalam pada hui siang. Dengan melakukan akal kebajikan, pelatihan diri terhadap semua akal kebajikan, ichi santen ya, hui siang cengju ichi putih popo. Dengan pelimpahan jasa akan mewujudkan kemudian dan buah kemudahan. Dengan pelimpahan jasa ini, dengan melakukan segala menanam segala baik akal kebajikan, maka kita akan memperoleh hasil kemudahan dengan berkembangnya budi kita. Memimpin bahwa semua makhluk pasti menapaki jalan kebodhisatwaan sampai mencapai kemudahan. Memimpin semua makhluk menapaki jalan kebodhisatwaan sampai memberikan hasil buah kemudahan. Buahnya adalah kemudahan. Yang kelima, apa namanya? Bodhisattva bisa memiliki spesi itu kemudahan, spesi wanfu menjadi orang biasa. Jadi bodhisattva memiliki kemudahan menjadi orang biasa, dan kemudian para srawaka semua punya kunte, punya kebajikan, punya pelatihan diri, punya fupa, tetapi tidak menggunakan untuk dirinya sendiri. Dia menggunakan pelimpahan jasa untuk mewujudkan usang putih, kemudian yang tidak taranya. Jadi di sini maksudnya adalah mana yang ngomongnya? Pelatihan yang dilakukan oleh bodhisattva dengan para srawaka melatih semua karma baik, lalu dilimpahkan jasa untuk kesempurnaan menapaki jalan usang putih, kemudian yang tidak taranya. Nanti ya, seperti itulah. Pokoknya ini adalah praktek bodhisattva untuk menapaki kemudahan. Terus hui siang ceng, hui siang ceng, bahwa segala sesuatu kebajikan dan yang memiliki akal dilimpahkan kepada semua yang menderita sampai menuju ke pantai seberang. Semua akal kebajikan dilimpahkan untuk mereka yang masih menderita sampai ke pantai seberang. Nah, artinya di sini kebersihan dan kejernihan dari nibbana sebagai pantai seberang dibutuhkan dari semua akal kebajikan. Jadi semua akal kebajikan akan memimpin kita mendidik sampai pantai seberang. Terus yang ketujuh, hui shi xiang li, bahwa melatih diri semuanya menjelaskan semua masalah-masalah daripada fisiknya pelimpahan jasa atau fisiknya jasa yang kita lakukan, lalu kemudian dilimpahkan sampai puseng bumi tercenderung liti, bahwa dari segala fisik kebajikan, jasa kebaikan yang kita lakukan, kebaktian, apalah semua masalah untuk memupuk kebajikan, ini kita limpahkan sampai tidak ada munculnya pusang bumi, tidak muncul dan tidak lenyap kebenaran dharma yang sejati. Nah, itu terwujud. Ya sama pada akhirnya si nibbana kan tadi udah dibahas nibbana di depan, tapi di sini hanya mengajarkan bahwa pelimpahan jasa itu sampai pusang bumi, sudah tidak lahir dan tidak meninggal lagi. Nah, ini bisa. Terus, hui capie sing siang yuan rong sing, dari perbedaan sampai toleransi, power semua yang rong sing itu sempurna. Dari 1000 perbedaan antara semua makhluk di alam semesta ini, dari berbagai macam perbedaan lah yang intinya begitu ya, sampai kita mentoleransi, kita mentolerir, kita memberikan kesempurnaan pada tidak ada makhluk yang berbeda. Dari biasin, dari pilih-pilih, dari pilih kasih, dari perbedaan yang ada di dunia, sampai semuanya akhirnya menjadi
tidak ada yang berbeda, bahwa segala sesuatu sifat karakter semuanya sama, bahwa semua makhluk memiliki benih-benih kebudayaan. Jadi kita tidak berdikasi dalam Malaysia. Oh ini keluarga saya, ini bukan. Oh ini orang yang dekat saya, ini bukan. Ini yang saya mau bantu, itu bukan. Bukan seperti itu ya. Terus yang 9 adalah Hui sejian siang cu sejian, dari samuti kepala mata, dari kebenaran biasa dilimpahkan sampai menjadi kebenaran kepala mata atau kebenaran yang absolute truth. Nah ini juga kembali bahwa kita diajarkan bahwa segala sesuatu kebajikan dharma semuanya bisa dengan gampangnya, dengan mudahnya kita limpahkan secara universal, dari yo menjadi ko, dari ada menjadi tidak ada, bahwa dharma semesta ini adalah universal. Ketika akan terjadi munculnya satu siang ci siang ru, bahwa segala sesuatu itu muncul dan sesuatu itu menyerap. Nah, ini penjelasannya panjang ya, menjelang. Ini bisa dikatakan seperti ini. Uai terbaca bahwa segala sesuatu dharma itu tanpa batas dan tanpa ada halangan. Kita bilang kan siapa ayo kan dia lahir di mana? Saya kan manusia, emang bisa nyampe tuh ke neraka atau ke surga atau kemana, atau bisa nyampe lagi ke orang-orang yang sudah meninggal atau apa? Dikatakan usiang air pace bahwa segala dunia dan maloka itu adalah tidak ada halangan, tidak ada batas. Jadi kita melimpah jasa itu tanpa ada halangan apapun. Nah, dari segala kondisi ini, 10 macam pelimpahan jasa ini kita bisa bagi menjadi 3 jenis. Dari 10 pelimpahan jasa kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah putih weisiang. Putih weisiang adalah pelimpahan jasa untuk kebodian, body weisiang, patidana weisiang. Yang pertama adalah yang sosial dari kesan sing weisiang usang putih terwajib. Segala sesuatu praktek apapun kebajikan namanya kita lakukan akan selalu dilimpahkan jasa untuk kemajuan daripada kebodian yang tiada taranya secara sempurna. Wei siang po tadi sudah ya, terus wei siang siang, nah udah ya udah. Nah itu seperti itu, semuanya diarahkan ke kebodian dan kesempurnaan. Yang kedua, mewujudkan limpahan jasa yang sesungguhnya. Segala praktek kebajikan yang kita limpahkan yang berupa kebenaran yang tiada batasnya, semua akan dapat berputar dan semua dapat mencapainya atau menggapainya. Jadi gimana tadi? Segala kebajikan yang kita lakukan merupakan kebenaran, semuanya akan terwujud lah bahasanya gitu ya, akan bisa dicapai. Seperti tadi pelimpahan jasa yang Wei Shixiang Li, seni dita, terus Wei Xiang Capie Xiang Xing, Yuan Rong Xing. Tadi sudah dibahas, jadi dikelompokin ke dalam satu. Dan mewujudkan segala sesuatu ini bisa tercapai. Yang ketiga, Zhong Shen Hui Xiang, pelimpahan makhluk pada semua makhluk. Xiang Shuo Xiu Xing de Yi Jie Gong De, Hui Xiang Hua Jie Zhong Shen. Kita lakukan segala sesuatu kebajikan yang kita lakukan dilimpahkan pada semua makhluk di alam dan maloka ini, semuanya bisa memperoleh manfaat. Nah, dikatakan tidak menerima penderitaan. Semoga semuanya tidak menerima penderitaan lagi, masanya gitu. Dari sini kita bisa melakukan pelimpahan jasa adalah yang pertama untuk kebodian yang paling tinggi, yang kedua adalah untuk mewujudkan keinginan daripada semua makhluk terbebas daripada penderitaan. Yang kedua adalah untuk mewujudkan semua apa yang diinginkan. Yang pertama adalah pelimpahan jasa untuk mencapai tingkat kesucian usul budi. Yang kedua adalah untuk memperoleh apa yang diinginkan, mencapai tingkatan-tingkatan berdasarkan kebenaran akan tercapai. Yang ketiga adalah pelimpahan jasa pada semua makhluk ya, semoga semuanya terbebas dari penderitaan. Ada 3 jenis dikelompokkan dari 10 jenis tadi.
Lalu Mahayana punya 3 jenis Vaishyam. Yang pertama adalah Huayan fase, mengatakan Huayan adalah masternya Qing Tujuh, tanah suci. Dalam Tajeng I Chap, dalam syair Mahayana punya makna. Dikatakan bahwa Vaishyam ada pelipat jasa Mahayana adalah Anle Chi Liu Chung Vaishyam. Anle adalah kebahagiaan, untuk mendapatkan ancuan, kebahagiaan. Le adalah ancuan, kenyamanan, keselamatan, keselamatan. Le adalah kebahagiaan, keselamatan, kebahagiaan. Ada 6 jenis pelipat jasa. Ini dibawakan oleh Suhu Huayan, Mahabiksu Huayan atau Master Huayan. Yang pertama adalah Anleci. Dalam Anleci dikatakan bahwa semua makhluk semuanya memiliki benih-benih kemudahan. Udah jelas, semua makhluk memiliki benih-benih kemudahan. Semua orang menurut semua orang memiliki atau semua makhluk memiliki benih-benih atau niat, tekad untuk mencapai kemudahan. Jadi kita harus tahu bahwa semua makhluk itu harus punya tekad kemudahan dulu. Baru kemudian tekad-tekad kemudahan ini bisa muncul karena semua makhluk itu memiliki benih kemudahan. Tetapi untuk mewujudkan pelatihan diri yang sempurna sangat amat sulit. Ya kan? Semua makhluk memiliki benih kemudahan, tapi prakteknya gimana? Usahanya gimana? Tiap makhluk tidak sama, maka sangat sulit untuk mewujudkannya. Nah, sehingga kita tidak pernah lepas dari segala macam 3 alam menderita, dan kita tidak bisa lepas dari dukkha. Karena itu dalam lingkaran samsara ini, orang-orang yang telah suci berdasarkan memiliki cinta kasih yang sangat luar biasa, bertekad menolong semua makhluk supaya terbebas dari penderitaan, terbebas daripada dukkha. Karena tekad suci inilah mewujudkan bahwa mereka mengantarkan semua makhluk agar terlahir di tanah suci. Tanah suci ini adalah tanah suci yang diciptakan dari pikiran mereka sendiri dan mengantarkan pada tanah suci para Buddha. Bahwa semua jasa kebajikan dilimpahkan pada semua makhluk untuk terlahir di Sifang Cilasuci Omitofo, Wangseng Sifa. Jadi dengan kekuatan kebajikan yang dilakukan, bahwa semua orang yang menjalani kesucian selalu mengharapkan semoga semua makhluk yang sudah meninggal terlahir di tanah suci Sukawati. Karena Huayan adalah masternya Sukawati, masternya Amitabha Info, dan bisa mencapai keberhasilan. Kenapa harus dilimpahkan jasa sampai ke Wangseng Sifa? Kenapa? Karena semua makhluk punya jasa baik, tapi lebih banyak karma buruknya, betul. Nah, karma buruk ini masih ada, karma baiknya ada. Kita memboster supaya kekuatan karma baiknya melimpah, mencapai yang tadi kita bilang, mau mencapai kebudahan, mau mencapai tingkat kesucian, mau mencapai kebahagiaan, terbebas dari penderitaan. Tapi kan karma buruknya masih ada. Di mana kondisi, di mana karma buruk tidak bisa berubah? Di mana? Di tanah suci. Tanah suci para Buddha. Semua yang ada di situ, Sifang Cilasuci dibagi 9 level, 9 tingkat, masing-masing dibagi 3. Jadi Sang Chung Sia, bawah, tengah, dan atas, masing-masing 3. Nah, kalau orang-orang yang karma buruknya masih banyak, mereka kan jatuh di alam yang paling, bukan jatuh, terlahir di Sifang, tapi di alam yang paling bawah, di mana kerjaannya setiap hari bertobat terus. Jadi jangan pikir lahir di Sifang langsung bebas dari PR. Semasa hidup nggak pernah tobatan, semasa hidup nggak pernah baca doa, nggak pernah lewati, nggak pernah senci, nggak pernah meditasi. Begitu lahir, karena kekuatan dari poster diberikan jasa oleh keluarganya, diberikan jasa oleh semuanya, dia lahir di Sifang. Ketika lahir di Sifang, dia akan jatuh ke alam bawah dan merenungkan Buddha.
mendengarkan dhamma, merenungkan sangga, Nienfo, Nienfa, Nienseng, dan terus melakukan limpahan jasa di situ terus sampai karma buruknya tidak berubah, akhirnya jadi mandul dan kebajikannya menjadi berlimpah. Dan ketika kebajikannya berlimpah, dia akan naik terus sampai mencapai antara sama Sambudi. Karena di tanah suci semua makhluk akan bisa mencapai kebuddhaan di situ. Itu ada garansi di tanah para Buddha. Semua makhluk akan di-training atau dicetak sehingga mencapai kebuddhaan. Dan mereka tidak akan jatuh ke alam menderita. Nah ya, dulu ada yang ngomong di Bana Training Center, ya, di Bana Training Center, dan saya masuk akal, percaya banget. Dari tadinya saya nggak percaya jadi yakin. Oh iya, kalau di Bana Training Center masuk akal. Kenapa? Karena di sana lagi di training sampai menuju di mana. Terus orang itu sekarang tidak mengaku. Tapi saya tetap yakin dan percaya. Karena itu yang paling masuk akal. Kalau semua orang masuk ke Sukawati lalu kemudian diam-diam aja, tiap-tiap happy-happy, ya itu namanya surga. Surga itu adalah alam di mana kita menghabiskan semua karma baik. Di surga tidak bisa syufupal, di surga nggak bisa bikin lagi karma baik. Kenapa? Happy semua. Coba kalian kalau lagi happy, ingat sama orang tua, ingat sama yang lain, ingat sama yang lain. Nggak ada, happy itu milik sendiri, betul? Kita habisin karma baiknya, baru menderita, baru menerima buah karma. Tapi di sifat ini bukan kayak surga. Kalau di surga kita memperoleh kebajikan yang kita lakukan, happy semua, mau apa aja ada, mau ngapain ada. Tapi di sifat kita lagi syusin, lagi melatih diri, bukan di sifat aja ya. Semua Focing tuh, semua tanda suci para Buddha. Itu yang lahir di situ, itu bukan tiang-tiang, bukan happy-happy, tapi melatih diri, syusi sampai syusi mantau, melatih diri sampai mencapai kebuddhaan. Itu tugas, PR. Semasa hidup nggak pernah melakukan kebaikan, semasa hidup nggak pernah kungsyu, kebaikan kebaktian, nggak pernah. Jadi lahir di sifat bisa nggak? Bisa. Dengan garansi dari tekadnya para Buddha, dorongan daripada keluarga dan booster daripada semua umat, lahir dia di sana. Begitu lahir di sana, dia ngapain? Ya, kita nggak dihukum neraka loh, kita nggak dihukum jadi binatang, kita nggak dihukum ngerjain apapun, tapi hukumannya, bahasa hukuman itu dalam tanda kutip, hukumannya adalah kamu harus kerjain PR. Apa PR-nya? Bertobat, nienfo, sungcing, meditasi. Jadi di situ adalah kungsyu. Jadi memang kita tidak masuk neraka, kita tidak disiksa, tapi di situ kayak di dalam lembaga pemasyarakatan itu dijadikan gimana sih supaya jadi masyarakat yang baik dan benar, itu di training gitu, sehingga lepas dari situ akan naik level menjadi orang yang berguna. Jadi pelatihan dilakukan setiap saat, setiap detik. Burung-burung yang ada di sana, Nienfo, pokoknya nggak ada yang mikirin dangdut, lagu pop, lagu rock, semua yang ada ya Nienfo. Berarti ketika Nienfa yang diputar adalah sutra-sutra Buddha semua. Jadi kebiasaan untuk lahir di tanah suci, nggak ada lagi mikir buruk, nggak ada lagi mikir jelek. Karma buruk pun mandul, sehingga karma buruk mandul, yang ada adalah memupuk karma baik. Jadi di sana adalah pelimpahan jasa. Yang pertama adalah Peisyang Mito, kita melimpahkan jasa kepada Amitabha dan mengatakan semua perbuatan baik yang saya lakukan dilimpahkan jasa supaya kita bisa terlahir di tanah suci Amitabha Buddha. Jadi ketika kita Peisyang Mito, pikiran kita semua tentang mito, tentang cintu. Mito itu adalah Amitabha. Pikiran tentang Amitabha, cahaya Buddha, tentang tanah suci, itu terus yang kita lakukan sehingga kita bisa terlahir di tanah suci Sukawati. Dan akhirnya kalau sudah terlahir di sana, kita bisa memiliki abinya. Wah, memiliki abinya loh. Ketika kita bisa memiliki abinya, kita bisa kemana aja. Kita bisa terlahir di semua tanah suci, kita bisa menolong makhluk-makhluk di 6 alam sengsara. Itu adalah abinya yang dimiliki ketika kita terlahir di tanah suci para Buddha. Wah, keren ya. Maka yang pertama adalah Peisyang Mito,
limpahan jasa kepada kita. Yang kedua adalah Hui in siang wo, sama seperti tadi, bahwa limpahan jasa adalah sebab dan kemudian akibat. Dikatakan bahwa ketika kita melakukan lipai itu nama sekarang, yang terwujud adalah semua kebajikan sebagai sebab, dan ketika kita limpahkan semuanya agar wangseng sifang citu, ini adalah akibat. Jadi huiin siaponya adalah segala kebajikan kita sebagai sebab, limpahan jasanya kepada buahnya adalah terlahir di sifang jerusuce Amitabha. Yang ketiga, hui siang sang, limpahan jasa, melimpahnya ke bawah, siangnya untuk ke atas. Siapin, siaseng, sampai samseng. Kita mungkin lahir di alam yang paling rendah. Siang pin itu adalah dalam Sukawati kan sang cung siang. Kita lahirnya mungkin di bawah, tapi kita arahnya untuk naik yang ke atas. Itu adalah limpahan jasa. Jadi siapin, siaseng, sampai samseng, gitu ya. Jadi kita lahir di alam bawah, siangnya semoga bisa naik ke alam atas di dalam tanah suci Sukawati. Lalu yang keempat, bayinya yang dekat, siangnya makin jauh. Ike kumte, segala semua kebajikan, wei siang sudah wangseng sifang. Pokoknya segala kebajikannya dilimpahkan yang Amitabha yang jauh banget 10 triliun tanah suci. Para Buddha itu jaraknya. Kita melimpahan jasanya yang sangat jauh dari situ. Yang kelima, siang sejungsen Pei Nian Siang San, dari kita melimpahkan jasa, dari pelimpahan jasa, dari makhluk-makhluk yang menderita selalu mengingat kebaikannya, gitu ya. I Jie Gong De Wei Xiang Qiu Hu Jungsen, segala kebajikan kita limpahkan untuk menolong semua makhluk, sehingga semua makhluk pikirannya semuanya berpikir ke arah yang baik, gitu. Terus yang keenam, Xiang Ru Qi Fen Bie Zhi Xin, memikirkan masuk dan pergi untuk membebaskan diri daripada pilih kasih, seperti itu ya. Segala kebajikan kita limpahkan kepada hati kita yang tidak ada perbedaan. Xin ucap ye wang xiang. Jadi kita melimpahkan jasa kebajikan ini tentang pandangan dan pikiran kita yang positif, tidak ada perbedaan. Jadi hati kita tidak ada perbedaan, bintang semua sama. Xin ucap ye, hati kita tidak ada perbedaan. Nah, ini adalah 6 limpahan jasa dari tanah suci An Le Liu Chung Wei Xiang, ya. Nah, dalam Qing 7 ada shofa, ada khotbah bahwa Wei Xiang Wei Fen Yang Chung, tapi dalam Qing 7 dibagi menjadi 2 limpahan jasa. Yang pertama adalah Wang Xiang Wei Xiang, segala sesuatu yang sudah berlalu dan kelahiran sekarang, kita lakukan segala jasa kebajikan dari masa lalu dan yang sekarang, kita limpahkan kepada semua makhluk di seluruh Dharma Loka dan bertekad semoga semuanya bisa bersama-sama terlahir ke tanah suci para Buddha Amitabha secara bersama-sama. Yang kedua, pelimpahan jasa bahwa Hai Xiang Wei Xiang, bahwa kita sudah melakukan kelahiran demi kelahiran sebelumnya, punya tekad, setelah bertekad dilahirkan di tanah suci, dan setelah lahir di tanah suci, kita lebih banyak lagi memiliki Ta Pei Xin Maha Maitri,
kita lebih memiliki banyak maitri. Kita kasih kita jauh lebih berkembang. Tidak hanya kita sendiri yang merasakan kebahagiaan, dan kita juga tidak bisa bersabar ya melihat makhluk lain menderita. Dan artinya limpahan jasa ini kita membimbing, mengubah semua makhluk dari yang tadinya menderita menjadi lebih bahagia. Ini adalah dua limpahan jasa di dalam tanah suci atau Pure Land sekte Pure Land. Dengan begini, semua makhluk akan meningkatkan kemuliaannya dan bisa mencapai limpahan jasa yang tertinggi, yaitu mencapainya Anuttara sampai Sambodhi. Jadi boleh dikatakan Wesiang adalah Siapa Tungsen. Limpahan jasa adalah membentuk dan merubah semua makhluk dari tadinya menderita menjadi bahagia, dari tadinya stres menjadi happy, dari yang tadinya kejam menjadi lebih penuh cinta kasih. Jadi dengan memiliki manfaat bagi semua makhluk dan limpahan jasa, kita makanya bisa mengerti bahwa limpahan jasa itu bukan untuk diri sendiri, tapi selain diri sendiri bisa bersama-sama mewujudkan satu perubahan supaya semuanya tidak terlahir dalam menderita dan bisa berubah mencapai kesempurnaan. Ini dia limpahan jasa. Oke. Ya, tentang limpahan jasa sudah bisa ngerti? Yang mau bertanya limpahan jasa? Mau bertanya? Jam berapa? 9.45. 8.45. Oke. Nah, ini udah paham tentang limpahan jasa, maka kenapa limpahan jasa itu penting? Ini bulan 7 ya. Nah, ini bulan 7, jadi kita gabung-gabungin. Tadi baru saya input di G-Reel ya, baru dapat video dari Romo. Nah, Romo Hidayat ya bilang ini bagus. Memang bagus. Jadi filmnya judulnya apa? Gue juga nggak ngerti. Kalau yang tahu atau udah pernah nonton kasih tahu judulnya ya. Ditanya banyak orang nggak tahu. Jadi Instagram saya di Reel atau di Story itu ada orang yang punya kemampuan melihat. Nah, dia bisa lihat. Ada anak kecil di situ. Ngapain kamu di situ? Loh, kamu bisa melihat, kan? Iya. Kalau Cici bisa melihat saya, kan? Nah, akhirnya iyalah, kenapa di situ? Ayo kita makan, aja makan. Dia makan mie, lalu bilang, oh saya tidak bisa makan, jadi saya hanya bisa menghirup. Yang berarti makan itu dari hirup, gitu kan? Nah, terus kenapa kamu bersedih? Nah, yang jualan mie adalah itu papa mama saya. Karena memang Cece ini mau makan mie itu jualan di situ. Jadi ngeliat ada anak berdiri di luar, ayo ikutan makan. Nah, mama papanya ditinggalkan dia sejak dia masih kecil. Jadi melekat, sangat amat melekat. Jadi udah 1 tahun meninggal, tapi kan namanya orang tua ya. Makanya bedanya gini, kalau orang tua meninggal dunia, anak itu paling sedihnya sebentar atau sedih agak lama. Tapi kalau anak yang meninggal, orang tua paling terpuruk itu biasanya jatuh sangat amat dalam ya, nggak bisa sampai kayak rela gitu. Kalau orang tua meninggal mungkin anaknya masih bisa lebih mudah merelakan orang tua. Tapi kalau anak susah biasanya. Nolong mereka yang kehilangan anaknya duluan itu lebih susah. Maka ada pepatah Paifa Sung Eva, rambut putih mengiringi atau mengantar rambut hitam itu sangat susah sekali. Kalau Haifa Sung Paifa itu sudah biasa, gitu kan? Rambut hitam mengantar rambut putih itu sudah biasa. Jadi kemelekatan itu menyebabkan seseorang itu menderita. Kenapa anak itu udah 1 tahun belum naik ke atas? Jadi kita bilang, kematian itu adalah 49 hari. 49 hari itu kalau betul-betul keluar melakukan pelimpahan jasa setiap hari atau bahkan setiap minggu, dia akan banyak kebajikan selama 49 hari. Berkah selama 49 hari ini akan menyebabkan si anak mungkin gak nyampe 49 si anak atau yang meninggal ya,
mereka yang meninggal. Belum nyampe 49 akan langsung lahir dalam happy, dalam bahagia. Karena kita tidak lagi melekat, tidak lagi terlampau sedih, kita tidak lagi stres. Sehingga kekuatan dari kebajikan ini mengantar mereka untuk lahir kembali. Itu namanya hoisya dari pelimpahan jasa yang dibutuhkan. Jasa-jasa kebajikan selama 49 hari kita limpahkan pada mereka yang meninggal. Sebelum 49 hari mungkin udah ada yang langsung Yenman, Asia Yenman terpenuhi pelimpahan jasanya dan lahir. Tapi ini udah sampai 1 tahun masih berada di alam antara bawah itu, masih berada di alam peta, masih nungguin orang tuanya. Kenapa? Karena dia pengen kasih tahu saya baik-baik aja, saya nggak kenapa-napa. Tapi orang tuanya melekat, sedih terus selama 1 tahun, kepikiran terus, merindukan anaknya terus. Akhirnya kesadaran anak yang udah lahir lagi, atau kalau orang bilang bisa bahasanya roh gitu ya. Di Buddhis kan nggak ada roh, kesadarannya udah lahir sebenarnya. Dia lahir jadi peta, dia lahir jadi setan. Nah ini melekat inilah terikat sehingga dia tidak bisa lahir di alam yang semestinya. Karena baik dia bisa naik, tapi orang tuanya kesedihan yang berkepanjangan menyebabkan dia melekat, dan kemelekatan inilah yang membuat dia terbebani sehingga mau perginya jadi berat. Sehingga dia butuh medium yang bisa melihat. Untuk apa? Menyampaikan pesan. Dan orang kalau disampaikan nggak percaya. Ada pesan nih dari anakmu, anakku udah mati, bagaimana? Jangan nipu lah, jangan gini. Makanya buat orang-orang yang kayak indigo atau punya kemampuan batin itu biasanya nggak gampang dipercaya, ya kan? Sampainya dia halusinasi atau berhayal. Padahal dia memang melihat dan dia ingin menyampaikan. Nah ketika dikasih tahu dia lahirnya umur berapa, tanggal berapa, terus kesukaan dia apa, nama dia siapa, nama panggilannya, terus bapaknya suka ngapain dan ngapain, baru mereka percaya. Oh, di mana anak saya? Nah ini anaknya sih. Ketika pesan sudah disampaikan, jangan lagi sedih, jangan lagi melekat bahwa saya sudah happy. Pesannya selesai, ya udah dia bilang waktuku sudah tiba. Ya biasa kalau di peron-peron itu langit akan ada muncul cahaya. Kalau di Mahayana muncul teratai, udah muncul teratai, jemputan sudah tiba. Dan ketika jemputan tiba, kita sudah belum bisa memotong kemelekatan itu. Keluarga sudah mulai rela, sudah masa bahagia. Di episode terakhir dia bilang mamanya dicium. Dan ketika mamanya cium, mamanya kan nggak bisa lihat, tapi bisa merasakan ini seperti anaknya yang cium dia. Dan akhirnya mereka bahagia. Kebahagiaan melepaskan itulah kunci membuka mereka telah di dalam bahagia. Nah, itu namanya Vaisya Punkte dari keikhlasan. Jadi mau kita lakukan kebajikan apapun, kalau kita nggak ikhlas, ya akan menyebabkan kemelekatan, nggak rela namanya. Tapi ketika kita ikhlas, itu pelimpahan jasa yang paling besar. Sehingga anak ini tidak lagi ada hutang, tidak ada lagi beban, dia bisa pergi dengan tenang. Sama seperti sekarang orang mau berangkat ke luar negeri, siapapun, mau anak kayak orang tua, terus yang ditinggalin di bandara nangis-nangis, guling-guling, menderita kan, kayak yang dia, jangan pergi, menderita terus tuh di luar bandara. Anak ini udah harus boarding, waktu berpisah, wah nangis-nangis di gerungan, guling-guling dan segala macam, mungkin teriak-teriak segala macam. Kira-kira yang mau pergi, jadi pergi apa enggak? Kalau anak yang mau pergi, ya pergi aja kali ya. Tapi kalau orang tua biasanya mau pergi, ngeliat anaknya begitu, guling-gulingan sedih apa kemudian, dia pasti batalin itu tiket, benar nggak? Ini logikanya. Ini adalah contoh tentang kemelekatan. Keluarga menderita kepanjangan, yang meninggal yang nggak bisa happy, nggak bisa tenang. Ya sudahlah, dibatalin, kisyaullah, tiketnya sudah selesai. Saya nemenin keluarga. Keluarganya dikasih tahu nggak apa-apa, karena kan kelihatan dan tidak kedengeran, sehingga mereka terus menderita. Akhirnya membuat makhluk itu jadi terperangkap di alam menderita. Nah, Vaisya Punkte pelimpahan jasa adalah kita mengubah diri kita sendiri. Namanya syahwat cungsen. Cungsen kita juga cungsen, kita adalah makhluk, dia juga makhluk. Berarti mengubah semua makhluk adalah kita yang berubah, mereka juga berubah. Kita harus berubah bisa menerima, kita harus berubah bisa
bisa melimpahkan jasa, kita berbuat baik, dan kita kenang yang baiknya. Dan ini melimpah, maka kita berubah, mereka berubah, mereka akan terlahir di alam lebih baik. Baik, kita limpahkan jasa, semoga terlahir di tanah suci Sukawati. Tadi sudah dikatakan, siapapun bisa terlahir di Sukawati, tapi Sukawati itu bukannya kebahagiaan yang nggak ngapa-ngapain, tapi harus ngapa-ngapain sampai nanti kita mencapai cung. Cung itu bunganya udah mekar, bisa melihat kuda. Nah, bunganya udah mekar, bisa melihat kuda. Di situ diajarin sama bodhisatwa, belajar bersama bodhisatwa. Artinya kita masuk kuliah yang ngajar rektor atau wakil rektor, dekan. Nah, kita udah punya kesadaran lebih tinggi lagi, akhirnya kita belajar dharma yang lebih dalam lagi. Itu di sangnya kita udah jadi bodhisatwa, kita udah bisa mengajak semua makhluk lain untuk terlahir di Sukawati. Kita bisa ngajar, kita bisa menjelma, kita bisa menjadi apapun. Dan sampai akhirnya di sang itu semua akan membebaskan dirinya dari belenggu, karma buruk tidak ada yang bisa berbuat, dan akhirnya mencapai antara sampai sambudi, mencapailah kemudian di situ bisa. Nah, jadi mau di alam manusia, mau di alam manapun, kita harus selalu melimpahkan jasa. Kita harus selalu melatih diri, kita harus punya sangkan keteinian, kita harus punya kebajikan, ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Dan semoga kita bisa bahagia. Nanti di bulan 7, sudah masuk bulan 7, tiap hari ini kita melimpahkan jasa. Tiap hari di bulan 7 ini kita nggak perlu takut. Wah, ini adalah bulan setan. Pada muncul bulan lain juga banyak setan. Tetapi di bulan 7 ini adalah bulan bakti. Anda banyaklah berbuat baik buat orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan kebajikan ini kita limpahkan jasa kepada mereka makhluk-makhluk yang menderita. Sembahyang tiap tahun bermanfaat nggak? Iya, bermanfaat. Kenapa? Kalau mereka sudah terlahir di alam bahagia, mereka akan blessing kita karena leluhurnya atau karena keturunannya masih terus melakukan kebaikan sehingga leluhur kita happy, kita dapat blessing. Kalau mereka terlahir menjadi manusia, jadi binatang, lahir di neraka, mereka nggak dapat manfaat dari pelimpahan jasa yang kita lakukan. Tetapi pembuat kebajikan itu akan langsung memperoleh kebajikannya untuk dirinya sendiri. Jadi artinya pelimpahan jasa yang kita lakukan akan kembali kepada kita yang melakukan. Kalau mereka terlahir dalam peta, alam setan, alam yang rendah lah bahasanya, ketika kita melakukan pelimpahan jasa, doa secara sempurna dan kebajikan, mereka akan bisa terangkat ke alam yang bahagia. Itu dia maksudnya. Sehingga pelimpahan jasa di bulan apapun akan bermanfaat. Pelimpahan jasa di bulan 7 akan sangat dirasakan karena bulan 7 sebenarnya adalah hari Ticama Pusa, tanggal 31 bulan 7. Dan ada surat tentang Moggallana yang disuruh untuk melakukan sanggadana di bulan 7 tanggal 15. Sehingga pasca bonya ini adalah Katina Puja. Jadi cerita Moggallana menyelamatkan ibunya di neraka. Sang Buddha katakan, Moggallana yang udah punya kesaktian gak bisa kasih makanan apapun kepada ibunya, berubah jadi api, tidak bisa diselamatkan itu ibu dari kelaparan. Moggallana udah menciptakan apapun dan pikirannya gak bisa. Jadi Buddha menyarankan kamu berdana makanan kepada semua sangga yang ada. Berdana kebajikan, berdana jubah, baju pada semua sangga, sehingga disebut sebagai hari sangga dana. Dengan hari sangga, atau kita memiliki ladang yang baik, menanam benih di ladang yang subur, yaitu pada ladang sangga, dan melakukan puja sangga atau dana puja atau sangga puja atau sangga dana pada sangga, maka hasilnya bisa menolong mereka yang ada di alam rendah. Nah, itu dia. Maka bulan 7 ada 2 hal spesial. Yang pertama adalah bulan Bana. Nah, yang terakhir adalah ulang tahunnya Ticama Pusa. Dan kita tahu bahwa Ticama Pusa tugasnya adalah di neraka, tapi dia tidak menderita karena neraka. Nah, bilang ada biksu itu di neraka. Biksu aja masuk neraka. Iya betul, tetapi di neraka membawakan dharma. Siapa yang berjodoh doang, yang
bisa diselamatkan dari neraka. Jadi kalau mereka yang nggak ada keyakinan dan nggak percaya dan semuanya, maaf, tidak bisa ditolong. Kamu sesuai kepercayaan kamu bahwa neraka itu abadi, maka tidak akan terbebas dari neraka. Kalau saya sesuai dengan kepercayaan saya dan keyakinan saya, di neraka ada ticang mampusna. Dengan kebajikan yang saya lakukan, saya bisa terbebas dari neraka. Karena semua adalah belief system. Apa yang Anda ciptakan terbentuk adalah dari keyakinan Anda, kepercayaan Anda. Kalau Anda percaya, saya mampu berjalan di atas api. Banyak kan training di perusahaan atau apa, HRD bikin ini belief system. Anda percaya Anda bisa lewat itu api. Anda nggak punya kepercayaan, maka Anda nggak bisa. Kayak yang lain-lain, ini belief system. Maka kalau Anda sudah yakin dan percaya kita bisa terbebas dari neraka, bahwa neraka itu tidak abadi, maka Anda akan yakin dan bisa terbebas. Semua kebajikan yang pernah dilakukan akan berbuah. Semua kebajikan yang keluarga lakukan bisa berbuah. Dan jodohnya dengan ticang awan pusat bisa berbuah. Sehingga ketika bertemu dengan ticang awan pusat, kita mendengarkan dharma, meditasi, dan punya keyakinan terbebas dari neraka. Tapi kalau tidak ada keyakinan, ya tadi ada biksu itu di neraka, jauh-jauh jangan dekat-dekat, dia aja masuk neraka. Dan akhirnya dia punya keyakinan ini adalah abadi, maka terjadilah keabadian di neraka, selamanya tidak akan keluar. Memang betul hukuman di neraka sangat amat panjang, sampai dibilang hampir abadi. Kenapa? Neraka besar aja ada berapa? Neraka besar ada 18 neraka besar. Ada yang bilang paling besar lagi nerakanya ada 8. Tapi 18 atau 8 ya angkanya lumayan lah. Ada yang besar, yang kecil ada 500. Yang sedang ada 500, yang kecil ada ribuan. Sesuai dengan perbuatan kita, dari kejahatan kita yang banyak ya, bagaikan 84.000 kelompok dharma, 84.000 penderitaan, 84.000 kilesa, kotoran batin. Sehingga kita terbebas dari itu semua, maka kita akan mencapai yang kita sama-sama. Nah, jadi makanya susah keluar dari neraka. Tanpa ada booster, nggak mungkin keluar dari neraka. Boosternya siapa? Kita dilimpahan jasa, pesyam, perbuatan baik, dan bodhisattva di Cangwa Pusat. Jadi negara jadi booster, karena di hukuman negara aja punya amnesti, abolisi, gerasi, ya kan, pengurangan hukuman dan segala macam, sama seperti itu berlaku dan berlaku. Ya, terima kasih. Sisi Tadi tahu ganti-ganti pada sang tadi berusaha. Tadi tahu ganti-ganti pada sang tadi berusaha. Tadi tahu ganti-ganti pada sang